Halo, perkenalkan nama saya Mas Zaidan Lubis dengan NIM 124100405. Perkenalkan, nama saya Alodia Jingga Salsabila dengan NIM 124100406. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, negara Rusia tidak lagi memenuhi syarat minimal menjadi negara demokrasi prosedural, di mana lembaga riset Global Varieties of Democracy Institute dalam laporan terbarunya mengkategorikan Rusia sebagai negara otokrasi tertutup. Dari penurunan skor secara drastis yang terjadi pasca tahun 2022 akibat penutupan total ruang publik. Itu tadi hasil riset kita. Nah, sekarang kita dengerin dari para narasumber kita tentang bagaimana sih kategori demokrasi yang ada di Rusia saat ini. Rusia menyebut diri mereka itu, buat mereka itu lebih namanya istilahnya sovereign democracy. Jadi demokrasi yang berdaulat dalam arti mereka punya standar sendiri bagaimana mereka berdemokrasi. Di Rusia itu demokrasi itu hanya formality. Karena kalau kita lihat kan dari kondisi terakhir di Rusia, demokrasi ini tuh sekarang ini makin menurun. Yang dimana kalau misalnya di zaman dahulu itu kita ketahui itu adalah hybrid regime, dimana secara formal itu unsur demokrasi itu pemilu, partai oposisi masih ada, media itu masih independen. Tapi untuk sekarang ini khususnya after perang itu benar-benar jauh lebih sulit gitu untuk mengartikan demokrasi itu sendiri. Pemilihan umum Presiden Rusia tahun 2024 menjadi salah satu contoh kuat dari praktik otokrasi elektoral. Dalam pemilu tersebut, Vladimir Putin dinyatakan memenangkan pemilu perolehan suara sebesar 87,28%. Namun, laporan dari Economist Intelligence Unit menyebutkan bahwa pemilu tersebut tidak memenuhi standar pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Jadi, bagaimana sih sistem pemerintahan dan sistem kepartaian di Rusia saat ini? Apakah mekanisme checks and balance masih berjalan dengan baik di bawah pemerintahan Putin? Dan itu urusannya biasanya kalau negara-negara federal itu ya dia mengurus kebijakan dalam dan luar negeri. Sistem parlemennya juga kurang lebih sama, yang menguasai parlemen ya partai pemenang pemilu gitu. Melihat ya dari masyarakatnya itu mereka sangat menghargai sesama kita orang luar negeri gitu ya. Itu tuh kita benar-benar yang kayak ada rasa takut hanya untuk berbicara tentang politik kepada mereka, karena mereka tuh benar-benar sehormat itu sama presidennya mereka sendiri. Oke, langsung aja ke bagaimana pandangan terhadap proses dan hasil pemilu Presiden Rusia tahun 2024. Apakah pemilu di Rusia saat ini masih mencerminkan kompetisi demokrasi yang sehat? Bisa mendukung siapapun gitu, partai manapun dia mau didukung dan siapapun bisa aja gitu. Jadi makanya kalau Presiden Putin ini kemarin tahun 2024 itu lebih menonjolkan kepada bahwa dia memang didukung oleh rakyat, bukan cuma oleh partai. Iya, karena makanya dia sebenarnya independen, ya lebih ke situ. Tapi tentu di belakangnya pasti ada dukungan partai. Ya. Politiknya itu jatuhnya kurang sehat sih. Jadi independensi lembaga, terus habis itu tadi ya partai oposisi politik itu mereka tuh kurang suara sehingga tadi check and balance-nya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi, fun fact, yang ada di Rusia itu mayoritas beragama Kristen Ortodoks. Lalu gimana sih pengaruhnya agama tersebut dan etnis-etnis yang ada di Rusia terhadap sistem pemerintahan yang ada di Rusia dan juga sistem demokrasinya? Dibilang mengganggu demokrasi sih enggak, cuma memang ya gereja Ortodoks itu punya peran yang sangat besar. Itu dari zaman dulu sih, dari zaman kekaisaran memang peran gereja itu sangat erat ya, kecuali pas zamannya Soviet. Tapi pas zamannya udah kembali ke Federasi Rusia, itu ya balik lagi peran gereja itu memang sangat
sangat lumayan ya, nggak dibilang kuat banget sih enggak, tapi ya sangat cukup berpengaruh lah, bisa dibilang cukup berpengaruh. Orang Russia itu emang kelihatannya itu cool, orangnya itu sulit untuk didekati. Jadi pada saat kita mau memperluas sosial kita ataupun kita ingin berteman dengan mereka gitu, jangan kita yang tunggu didekati, tapi kita yang duluan deketin mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, actually diskriminasinya itu bukan dari orang Rusianya, tetapi ini I'm not telling about this one itu adalah major, tapi most of people that I ever seen there yang melakukan diskriminasi itu malah orang-orang dari negara lain. Masyarakat sipil atau civil society di Rusia mengalami fenomena yang disebut dengan shrinking civic space atau penyempitan ruang sipil secara ekstrim. Instrumen utama yang digunakan rezim untuk melumpuhkan gerakan sosial adalah perluasan undang-undang agen asing atau disebut dengan Foreign Agents Law. Berdasarkan hukum ini, LSM, jurnalis, independen, dan aktivis kemanusiaan yang menerima pendanaan asing atau sekedar dinilai berada di bawah pengaruh asing akan dilabeli sebagai agen asing. Bagaimana sih peran gerakan sosial dan masyarakat sipil dalam mempengaruhi demokratisasi di negara tersebut? Ada salah satu tokoh oposisi yang dimana itu dia itu dipenjara dan dia dibatasi aktivitas politiknya. Sehingga pada saat adanya pemilu ini, dia itu akan sulit untuk melakukan istilahnya pembelaan. Politisi itu menyampaikan aspirasinya, dia tuh sulit. Kemudian bagaimana sih perkembangan demokratisasi di Rusia dalam beberapa tahun terakhir? Apakah terdapat kecenderungan kemajuan demokrasi atau justru kemunduran demokrasi? Yang bisa membuat Russia itu demokrasinya menurun karena pemerintahan Putin itu sendiri tadi. Jadi dia tuh ada idealnya yang dimana dia itu ingin mengembalikan Russia itu seperti form Uni Soviet, tetapi dibungkus dengan adanya kalimat demokrasi.